Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube aku. Bantu saya bangun channel ini dengan menekan tombol subscribe. Kali ini aku mau bikin jajanan jadul tapi kesukaan banyak orang. Dan satu resepku ini hasilnya banyak banget, yaitu serabi Solo atau opem selong. Di tempat kalian apa namanya? Karena tiap daerah biasanya namanya beda-beda ya. Nah, ini bisa banget dijadikan untuk isian snack box. Dan karena estimasi harganya murah banget, seribuan, jadi jajanan ini bisa juga dijadikan untuk ide jualan. Nah, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja membuat. Untuk bahan-bahannya, di sini aku pakai santan. Nah, ini dari satu buah kelapa. Ini kekentalan sedang ya. Jadi 800 ml santan ya teman-teman. Bisa diganti dengan santan instan. Jadi 400 ml santan instan, campurkan dengan 400 ml air. Terus di sini ada setengah sendok teh garam, 2 lembar daun pandan. Terus tepungnya di sini aku pakai 500 gram tepung beras. Ini tepung beras biasa ya teman-teman. Nah, yang begini. Nah, aku beli yang bungkusan gini aja. Kalau kalian mau giling sendiri dari beras juga boleh ya teman-teman. Terus di sini aku pakai tambahan 2 sendok makan tepung tapioka atau kanji, atau boleh diganti dengan tepung sagu. Terus di sini ada 1 sendok teh baking powder. Dan di sini aku pakai ragi instan, kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Kayak vanili biar wangi ya, boleh diganti yang bubuk. Aku pakai 1 butir telur ayam. Ini gula pasirnya aku pakai 350 gram. Dan ini supaya ada rasa-rasa kelapanya teman-teman. Ini air kelapa. Ini sekitar 200 ml air kelapa dari satu buah kelapa yang aku ambil santannya teman-teman. Nah, ini boleh diganti sama air biasa kalau nggak ada ya. Dan toppingannya di sini aku pakai keju dan coklat ya teman-teman. Ini jadi toppingnya sesuai selera aja. Nah, supaya serabinya nggak gampang basi, di sini santannya aku panaskan dulu ya teman-teman. Jadi 800 ml santan, tambahkan 2 lembar daun pandan dan setengah sendok teh garam. Nah, ini dimasak sampai mendidih. Sambil sesekali diaduk-aduk supaya santannya ini nggak pecah. Nah, kalau sudah panas dan mendidih, ini langsung angkat dan ini ditunggu sampai dingin ya teman-teman. Nah, ini pandannya dibuang dulu. Kemudian air kelapa yang tadi, ini 200 ml air kelapa, masukkan aja ke dalam santan yang panas ini supaya cepet dingin ya teman-teman. Nah, ini aduk-aduk sampai rata dan ini ditunggu sampai benar-benar dingin baru kita bisa buat apemnya. Nah, lanjut sambil menunggu, di sini ada 500 gram tepung beras. Aku campurkan 2 sendok makan tepung tapioka atau kanji. Kalau nggak ada kanji boleh dipakai sagu ya teman-teman. Makan 350 gram gula pasir, 1 sendok teh baking powder, dan tambahkan 1 sendok makan ragi instan. Nah, ini diaduk-aduk dulu sampai rata. Nah, kemudian masukkan 1 butir telur ayam. Nah, ini telur ini bisa di skip ya teman-teman. Jadi karena ada juga resep yang tidak pakai telur. Kalau pakai telur itu teksturnya lebih lembut, dia membal, jadi kembali ke bentuk semula, jadi lebih lentur ya. Nah, ini sambil masukkan santan yang tadi sudah dingin ya teman-teman. Ini masukkan sedikit demi sedikit, sambil terus di-whisk sampai benar-benar rata. Nah, ini masukkan semua santannya sampai habis, sambil terus diaduk sampai tidak ada yang bergerindil ya teman-teman. Nah, ini supaya wangi, ini aku tambahkan setengah sendok teh vanili cair. Kalau nggak ada boleh diganti yang bubuk. Nah, aduk lagi sampai rata. Nah, ini supaya serabi kita benar-benar mulus, tidak ada yang bergumpal ya teman-teman. Nah, ini aku saring. Nah, ini jadi adonan serabinya itu benar-benar mulus, tidak ada yang bergerindil ya. Nah, ini kemudian aku mau diamkan ini adonan serabinya kurang lebih sekitar 45 menitan. Nah, jadi aku kembalikan lagi ke wadah semula ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu kurang lebih sekitar 45 menitan sampai berbusa seperti ini ya teman-teman. Nah, ini setelah 45 menitan, nah kelihatan ya busa-busanya. Nah, ini jadi adonan serabi kita ini sudah mengembang ya. Jadi nanti pas dimasak itu hasilnya bagus, berpori-pori ya teman-teman. Nah, begini.
Nah, di sini aku pakai teflon khusus serabi. Untuk link pembeliannya kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya teman-teman. Sebelumnya aku oleskan dulu pakai minyak sedikit aja. Nah, ini untuk cetakannya kalian boleh pakai wajan kecil. Nah, kalau mau selesainya cepat ya pakai teflon khusus serabi seperti ini. Jadi sekali masak langsung jadi 4. Nah, ini untuk ukuran serabinya aku pakai 1 sendok sayur ya teman-teman. Nah, begini. Terus aku tekan-tekan sedikit. Nah, supaya menyebar ke pinggirannya biar ada rendanya ya teman-teman. Nah, biar cantik begini. Nah, kemudian ditutup, ditunggu sampai setengah matang. Nah, setelah setengah matang ini boleh ditopping. Nah, karena aku mau buat yang original dulu, jadi toppingannya aku pakai daun pandan ya teman-teman. Nah, terus ini dimasak lagi, ditunggu sampai matang. Untuk tahu serabinya udah matang atau belum, kita lihat pinggirannya ini. Kalau sudah mulai kuning keemasan, itu berarti udah matang ya teman-teman. Nah, karena ini belum, jadi kita tunggu lagi. Nah, ini serabinya yang udah matang ya. Nah, ini kita bisa lihat pinggirannya itu udah mulai kuning keemasan ya. Nah, ini berarti udah bisa diangkat. Jadi ini dipanggangnya kurang lebih sekitar 8 menitan dengan api sedang cenderung ke kecil ya, supaya tidak gosong. Terus yang kedua ini aku mau bikin yang rasa coklat. Jadi sama caranya ya teman-teman. Aku pakai 1 sendok sayur, terus di pinggirannya aku kasih renda seperti ini ya teman-teman. Ditunggu sampai setengah matang. Nah, kalau sudah setengah matang, ini atasnya tinggal ditopeng aja pakai seres atau keju sesuai selera kalian ya teman-teman. Nah, kalau pinggirannya sudah coklat kekuningan begini berarti udah matang dan tinggal diangkat. Ingat ya teman-teman, harus pakai api sedang cenderung ke kecil ya, supaya tidak mudah gosong dan serabinya ini benar-benar matang sampai dalam. Untuk yang keju sama juga lakukan seperti cara yang awal ya teman-teman. Nah, ini kita lakukan sampai adonan semuanya habis. Nah, ini serabinya udah matang semua. Wah, hasilnya banyak banget teman-teman. Ini menghasilkan 70-80 buah serabi ya. Nah, ini bentuknya cantik-cantik. Ini toppingnya sesuai selera kita. Nah, ini serabi kalian bisa lihat, ini lentur. Ini kembali ke bentuk semula dan hasilnya itu lembut. Dan untuk pengemasan biasa ada juga yang digulung pakai daun pisang ya teman-teman. Jadi ini kalian sesuaikan dengan selera kalian aja. Nah, jadi ada yang digulung pakai daun pisang seperti ini. Jadi kalian sesuaikan aja maunya yang bagaimana ya teman-teman. Dan kalau mau praktis, ini bisa dikemas pakai mika seperti ini. Dengan harga 5.000 isi 4 atau 5.000 isi 5. Sesuaikan dengan harga bahan-bahan di kota kalian ya teman-teman. Nah, ini dia serabi Solo yang sudah aku buat hari ini. Kalau kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel YouTubeku. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi video-video aku yang terbaru. Nah, gimana teman-teman? Bikinnya gampang banget kan? Nah, ini kalian bisa lihat, cantik banget. Dan ini lentur loh teman-teman. Rasanya itu lembut, jadi tidak keras ya teman-teman. Nah, begini. Nah, ini lentur banget. Jadi dia kembali ke bentuk semula ketika ditekan. Nah, begini. Dan yang pasti rasanya itu enak. Ada rasa kelapanya karena tadi aku pakai air kelapa ya teman-teman. Dan teksturnya itu lembut karena kita tadi pakai telur ya teman-teman. Beda hasilnya kalau tidak pakai telur. Dan satu resepku ini hasilnya banyak banget. Jadi cocok banget untuk dijadikan untuk ide jualan ataupun untuk isian snack box atau hantaran dan acara-acara keluarga lainnya. Nah, sekian dulu untuk video berbagi resep masakanku hari ini. Sampai ketemu di video masak-masak yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.